إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sifat berikutnya dari sifat-sifat Allah yang maha mulia adalah sifat marah dan sifat ridha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat tersebut, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Maidah ayat 119. Juga ada di Taubah ayat 100, juga ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, dan juga Al-Bayyinah ayat 8. Yani ayat Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu." Barang siapa yang membunuh jiwa yang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya, dan Allah melaknatnya. Tadi sifat ridha, sekarang sebaliknya, sifat marah, sifat murka. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah." Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang Allah benci. Ma askhata Allah, apa yang Allah benci, wa karihu ridwanah, dan membenci apa yang Allah ridha. Ini orang-orang kafir Allah halalkan darah mereka dan diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan ayat dalam surat Muhammad ini, atau satu surat dalam surat Muhammad ini adalah awal perintah sallallahu alaihi wasallam. Awal perintah untuk berperang. Jadi kalau ayat perang atau ayat qital yang pertama kali turun adalah ini, surat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Yaitu turunnya ketika Rasulullah SAW hijrah atau di perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi setelah dipisahkan, para sahabat telah hijrah, kemudian Rasulullah SAW hijrah, maka di perjalanan hijrah Allah turunkan surat ini, bahwa mereka di sini
kalian di sini dipisahkan oleh Allah. Bahwasanya Allah sudah furqan, Allah sudah pisahkan kalian dengan mereka, maka karena mereka begini, mereka perangi atau perangilah mereka begitu. Ini qul inna a'udzukumullah, walaupun bukan langsung perintah untuk berperang saat itu, tapi maknanya bahwasanya kalian dengan mereka pada suatu saat pasti akan terjadi antara kalian berperang. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana. Yang demikian karena mereka mengikuti apa-apa yang menjadikan Allah murka, yang menjadikan Allah benci. Ini apa-apa yang Allah benci. Dan mereka justru mengikuti apa-apa atau mereka membenci apa yang Allah ridhoi. Jadi sebaliknya, yang Allah ridhoi mereka jauhi, apa yang menyebabkan Allah murka mereka kerjakan. Inilah sebabnya mereka dihalalkan oleh Allah darah mereka. Ayat berikutnya, falamma asafuna intaqamna minhum. Dan ketika mereka membuat sesuatu atau membuat perbuatan-perbuatan yang mengecewakan kami, kata Allah, intaqamna minhum, maka kami balas mereka. Ini sifat intiqam, sifat membalas. Walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum. Tetapi mereka benci. Karihallah. Mereka dalam keadaan kariha. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci mereka untuk mengutus mereka, maka mereka ditetapkan di rumah-rumah mereka. Yani munafikin di awal pertama perintah perang, mereka tidak mau mengikutinya dan menentangnya. Mereka menyatakan dengan berbagai macam alasan untuk tidak berperang. Ini munafik. Tapi ketika giliran sudah ada tanda-tanda kemenangan, ghanimah sudah terlihat, mereka datang berduyun-duyun untuk ikut dan menyatakan, gabungkanlah kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak suka mereka itu ikut. Allah tidak suka untuk mereka keluar bersama kalian dalam berperang. Dzalika walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah tidak suka untuk mereka keluar bersama kalian, bersama mereka, bersama kaum muslimin. Fasadbatahum, maka Allah jadikan mereka itu dalam keadaan berat. Yakni ketika munafikin beralasan dengan sekian ribu alasan supaya tidak berangkat, sesungguhnya itu ada hikmahnya. Karena memang Allah tidak suka mereka berangkat. Sehingga Allah jadikan mereka orang-orang yang seperti itu. Allah jadikan mereka di rumah-rumah mereka dan berat untuk berangkat. Ayat yang lain Allah katakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah kalau kalian mengucapkan apa-apa yang kalian sendiri tidak berbuat. Di sini Allah menunjukkan dirinya dengan sifat maqt, bahwa Allah kadang murka, kadang marah. Berarti sifat Allah marah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini dalam beberapa lafaz. Ada lafaz ghadiba yang maknanya juga marah, ada makna maqata yang maknanya juga murka, dan askhata yang maknanya benci. Maka digabungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam satu bab, di dalam pembahasan sekaligus sifat-sifat Allah yang merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yakni berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah kehendaki untuk murka kepada sesuatu kaum, maka Allah murka kepadanya. Dan kapan Allah mau ridha, berkehendak untuk ridha kepada kaum yang lain, maka Allah ridha. Maka karena kaitannya dengan iradah, dengan kehendak Allah, maka sifat ini diistilahkan dengan sifat fi'liyah. Kita lihat dari yang pertama, yaitu kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Di sini tadammanat hadhil ayat itsbatu ba'd sifatil fi'l. Terkandung sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu meridai siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang berikutnya ghadab, marah. Allah memiliki sifat fi'il yaitu marah kepada siapa yang dikehendakinya. Juga la'an wa la'anahu wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah melaknat siapa yang dikehendakinya. Wal kurh, tidak suka atau benci. Dikatakan karihallahum bi'athahum. Allah tidak suka. Ini juga sifat fi'liyah. Allah tidak suka untuk
Utus mereka atau mengeluarkan mereka dari rumah mereka untuk berperang. Wasakh atau sakhat itu adalah kemurkaan, kebencian. Wal maqt, kemarahan. Wal asaf, yakni sesuatu yang menunjukkan tidak suka dengan sesuatu dikatakan asaf. Asafuna, yang wallahu alam apakah tepat kalau diterjemahkan dengan mengecewakan, yakni kecewa dengan perbuatan-perbuatan hambanya yang jelek, yang maksiat. Maka sesungguhnya mirip maknanya dengan kariha atau sakhita, membenci, tidak suka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa hiya 'inda ahli al-haqq sifatun haqiqiyyatun lillahi 'azza wa jalla. Dan ini semua merupakan sifat-sifat yang hakiki, betul-betul sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Bencinya Allah tidak sama dengan bencinya makhluk. Demikian pula as-sakhat, al-maqt atau al-asaf, semuanya tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Fala hujjata lil asy'ariyah wal mu'tazilah ala nafiha. Maka tidak ada alasan bagi Mu'tazilah dan Asy'ariyah untuk menolak sifat-sifat tersebut. Karena Asy'ariyah dan Mu'tazilah menolak sifat-sifat tadi dengan alasan nanti sama dengan makhluk. Maka kita jawab bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat tersebut dengan keyakinan tidak sama dengan makhluk. Walaupun secara lafaz bisa sama, manusia marah, Allah marah. Lafaznya sama, tetapi marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Marahnya ditetapkan bahwa sifat Allah diantaranya sifat fi'liyah adalah marah, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak ada alasan bagi Asy'ariyah dan Mu'tazilah untuk menolak sifat-sifat tersebut. Apakah menolaknya dengan betul-betul mentah-mentah ditolak tanpa ada mengganti atau tanpa ditafsirkan, tanpa diselewengkan seperti golongan Jahmiyah, atau menolaknya dengan berbagai macam takwilan seperti Mu'tazilah, atau penolakannya seperti Asy'ariyah dengan digabungkan kepada iradah. Jadi tidak ada sifat marah. Allah tidak marah, Allah tidak benci, Allah tidak murka. Nah ini bagaimana sifat-sifat ini? Ini sifat iradah. Allah menghendaki sesuatu, ya terserah Allah katanya. Yani kalau marah, iradatul intiqam, Allah berkehendak untuk membalas. Kalau ridha, iradatul in'am, Allah berkehendak untuk memberi nikmat-nikmat. Jadi kalau ridha, maknanya Allah berkehendak untuk memberi nikmat. Kalau marah, maknanya Allah berkehendak untuk membalas. Jadi semuanya kehendak. Dan digabungkan oleh Asy'ariyah kepada kehendak, sehingga kalau dihafalkan sifat-sifat yang dikumpulkan oleh mereka, 13 atau 20 sifat, maka di dalamnya tidak ada sifat-sifat tadi, yang ada hanya iradah, kehendak. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ini maknanya menyempitkan makna sifat-sifat Allah yang luas. Walakinnahu dhannu anna ittisaf Allah azza wa jalla biha yalzimuhu an takuna hadhihi sifat fihi ala nahwi ma fi al-makhluq. Yani mereka menolaknya karena prasangka mereka bahwa sifat-sifat tersebut akan mengesankan persamaan dengan makhluk, sehingga mereka takwilkan. Padahal cukup dengan kalimat bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, maka marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk, murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk, bencinya Allah tidak sama dengan bencinya makhluk. Dengan ucapan demikian cukup, tidak perlu menolak sifat. Wa hadha adh-dhann alladhi dhannuhu fi rabbihim aradahum fa awqa'ahum fi ham'atin nafi. Maka prasangka mereka yang salah inilah terhadap Rabb mereka, akhirnya mereka terjerumus ke dalam jurang penolakan sifat. Adapun Mu'tazilah fayarji'unaha ila nafi thawabi wal 'iqab. Kalau tadi sudah kita contohkan Asy'ariyah yang memasukkannya semuanya kepada sifat iradah, kalau Mu'tazilah katanya semuanya kembalinya kepada balasan dan pahala. Kalau ridha artinya Allah akan memberikan pahala. Kalau benci, artinya Allah akan membalas. Terus begitu, membalas, memberi pahala, membalas, memberi pahala. Maka ditafsirkan semua. Apa maksudnya sifat Allah al-ghadab? Allah tidak punya sifat marah.
itu maknanya Allah akan membalas. Lalu di sini dikatakan Allah melaknat. Allah tidak melaknat, maknanya Allah akan mengazab. Allah akan membalas. Wal kurh, bagaimana dikatakan kariha, Allah tidak suka. Maknanya Allah tidak ada, Allah tidak suka. Maksudnya Allah akan membalas. Dan bagaimana Allah ridha? Allah tidak meridhai. Masa seperti makhluk meridhai? Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Antara pahala dengan balasan, pahala dengan azab dan seterusnya. Demikian mereka Mu'tazilah yang menyelewengkan makna-makna tadi kepada makna-makna lain dan kemudian tidak mau menetapkan sifat-sifat tadi bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat-ayatnya. إلى هنا نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك